Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman, Ketua MUI Kota Depok. Kalau gak kenal beliau di Depok keterlaluan. Cuman tadi salah dikit nyebut dengan Ketua MUI Kerja Mukti ya, Kecamatan Cimanggis, Bapak Kiai Haji Ahmad Ismail, salah nyebut ya. Jadi perlu ke kalangan milenial ini sosialisasi biar lebih mengenal Kiai daripada kenal SpongeBob. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Depok Bapak Insinyur Imam Budi Hartono, yang beliau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita dan sudah memberi sambutan kepada kita sebagai pengingat, termasuk mewaspadai penipuan-penipuan, karena sekarang banyak sekali dengan media-media yang kita miliki seperti WA ini orang menipu. Jadi bukan dapat bantuan, malah uang yang di dalam hilang. Yang kami hormati tentu narasumber kita. Mana narasumber kita nih? Kiai Haji Lukman Sayadi MA, Ustadz Joker ini. Dia biasanya bareng kalau ngisi di MNC ya. Ketepatan malam ini ngisi bareng sudah jam 22.15. Jadi saya hanya ceramah 15 menit. Nanti biar dilanjutkan oleh Ustadz Joker. Bapak Ibu sekalian yang hadir, Pak Kabul yang telah mengundang saya acara TVRI. Ternyata acaranya Muharraman, alhamdulillah bisa nyapa langsung dengan masyarakat. Karena tadi Kiai Dimyati aja pakai pantun, jadi kalau saya nggak pakai pantun kayaknya nggak enak. Bertahun-tahun beramal jariah, bukti nyata sudah ada rumah. Kami ucapkan selamat tahun Hijriah. Semoga kita punya ibadah makin istiqomah. Masih ada satu lagi. Ada Bu Halimah makai baju merah, makan soto, kaki dan sayur ikan. Siapa yang istiqomah dalam berhijrah, urusan rezeki pasti Allah Subhanahu wa ta'ala cukupkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sepertinya pesertanya tambah habis karena sudah dapat hadiah. Harusnya hadiahnya dikasihkan di akhir. Di sini ada Pak Taufik Hidayat nih, orang MUI. Ini lama nggak ketemu. Setelah beliau banyak mengabdi di masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya senang ketika mengingat dari tahun Hijriah ini. Ketepatan malam ini juga malam Tasu'a. Ingat ya. Jadi Hijriah ini namanya saja sudah heroik. Namanya saja kepahlawanan. Jadi ibu bapak sekalian, ada namanya bulan Hijriah, ada namanya namanya tahun Hijriah, ada namanya tahun Miladiyah, atau kita sebut dengan Qamariyah atau Syamsiyah. Ada Bu Syamsiyah di sini. Nah, tahun Hijriah ini artinya dihitung dari hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Sekarang 1444. Itu hijrahnya Nabi, dihitung dari hijrahnya. Apakah tahun dimulai dari hijrah Nabi? Itu penghitungan kita. Tapi tahun ini
sudah ada sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman tahun-tahun sebelum tahun Hijriyah itu kan itu selalu berdasarkan kejadian-kejadian besar. Seperti kejadian ketika Nabi lahir, dilahirkan pada tahun apa Nabi? Tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena penyerangan tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa itu akhirnya Rasul, maka Rasul dilahirkan disebutkan pada tahun gajah. Karena saat itu belum ada nama tahunnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW itu lahir, diutus, pada setelah Rasulullah wafat, pada Sayyidina Abu Bakar belum ada tahun Hijriyah. Adanya tahun Hijriyah pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Masa Umar bin Khattab itu Bapak Ibu sekalian, Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur Basrah heran nih kok surat nggak ada tahunnya. Ini kok surat hanya ada tanggal, ada bulan, tahunnya tahun kapan? Jadi yang kemarin dengan yang tahun sekarang itu nyampur. Gimana cara mengadministrasikannya? Kemudian Abu Musa itu mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah. Bagaimana cara menentukan tahun? Kalau begini terus kita akan kerepotan. Selanjutnya Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, bermusyawarah dengan para sahabat. Ayat usul, kalau begitu tahun ini dinamakan apa? Tahun Bi'tsah, diutusnya Nabi. Kemudian ada sahabat bertanya, mulai kapan? Mulai miladun Nabi, kelahiran Nabi, seperti Masehi, tanya Nabi Isa. Kalau begitu dinamakan saja dengan kelahiran Nabi. Waduh, itu tidak begitu bermakna. Tapi ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib usul, kalau begitu namakan saja dengan tahun Hijriyah, karena Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah antara hidup dan mati. Ya, ibu bapak bisa bayangkan Nabi ketika hijrah itu tempat tidurnya itu dikepung oleh orang kufar Quraisy, mau dibunuh. Yang gantiin siapa tempat tidurnya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selimutnya diganti. Sedangkan Nabi Muhammad berangkat ke Gua Syur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Coba sekarang ada nggak yang berani orang mau dibunuh suruh nempatin di tempat itu? Sayyidina Ali mau. Maka dari Sayyidina Ali ini heroik, nyampe di Gua Syur 3 malam Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan capek, nangis. Bukan karena apa? Karena kakinya digigit kalajengking. Nabi tidur di bangkuannya Sayyidina Abu Bakar, netes air. Ditanya Sayyidina Abu Bakar, ditanya oleh Nabi, ya Abu Bakrin, apakah engkau tidak rela hijrah bersama dengan saya? Enggak ya Rasul. Apakah engkau menyesali Abu Bakrin? Tidak ya Rasul. Kenapa Abu Bakrin kau nangis sampai netes dan aku tidur sampai bangun dengan air matamu? Ya Rasul, kaki saya digigit kalajengking. Kalajengkingnya kalajengking Arab lagi. Kalau kalajengking kita kan kecil, di sana kalajengkingnya Arab gede. Apa oleh Nabi? Diobatin dengan diludahin oleh Nabi, sembuh. Maka kadang-kadang sekarang kalau ada orang luka diludahin, digigit, ya kalau gigit oleh kita malah bau ya. Tapi ludah Nabi itu menyembuhkan dari yang digigit kalajengking di kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Heroik. Nabi berangkatnya tidak langsung tapi muter ke arah Jeddah lalu ke Madinah. Nyampe di Madinah Nabi disambut kesenian Madinah, itu kesenian Marawis. Mana nih orang-orang masa Marawisnya nih? Oh mana nih setelah ini pergi. Saya mau nyanyi bareng Marawis ini. Ya. Ini kok ditutup ini? Kan ini oleh orang-orang Madinah disebut dengan sahabat Ansor, karena mereka penduduk setempat menolong Nabi disebut dengan Ansor. Sementara orang yang hijrah bersama dengan Nabi termasuk Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf bersama dengan Nabi disebut dengan
muhajirin, para pendatang. Saya ini muhajirin ke Depok. Sementara penduduk asli Depok namanya kaum Ansor. Ketika Nabi Muhammad datang dari Mekah ke Madinah, disambut dengan kesenian marawis. Ada hadrahnya, terbang kata orang kita. Marawis kata orang kita. Apa yang dibaca, yang disyairkan? Tala'al badaru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da plakluk gitu. Ini karena nggak ada terima, saya plakluk sendiri. Waduh, baru datang ini. Wah. Bapak Ibu sekalian, peristiwa besar yang seperti ini menjadikan nama besar dari tahun Islam adalah tahun Hijriyah. Dihitung hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nabi hijrahnya itulah yang menjadikan nilai kepahlawanan dan nilai bahwa kita ini melakukan sesuatu karena Allah. Nah, ini kalau ada hadrahnya kita coba sholawatan dulu deh. Yuk, silakan dipimpin sholawatnya. Tola'al. Yuk. Sambil nunggu Ustaz Joker ini, mana Ustaz Joker ini? Yuk. 1, 2. Udah siap? Nah. Masih ingat-ingat? Tala'al badaru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina badal lillahi da tala'al badaru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina Coba Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengahnya orang bersolawat itu tola'al badru alaina, bahwa Nabi itu digambarkan bagaikan purnama di Madinah. Ini saya ingin menyampaikan cara dakwah Nabi. Di saat berkerumun orang banyak menerima Nabi, sahabat Ansor menerima orang-orang muhajirin, ada anak muda namanya Abdullah bin Salam. Ini kalau tadi ada remaja masjid menang ngaji, menang lomba pidato, ini cikal bakal tokoh di masa yang akan datang. Amin. Ketika itu Nabi datang, Abdullah bin Salam heran, ada apa dengan Nabi? Belum pernah ke Madinah kok disambutnya besar-besaran. Kata orang Yahudi muda ini, saya ingin melihat Nabi Muhammad itu seperti apa. Ketika melihat wajah Nabi Muhammad, apa yang dikatakan? Wallahi laisa biwajhin kadzabin. Demi Allah, ini orang, katanya Abdullah bin Salam, wajahnya bukan wajah pembohong. Jadi coba Bapak Ibu sekalian, kalau ngelihat wajahnya Kiai Dimyati, enak kan? Ngelihat wajahnya Pak Imam, enak kan? Ngelihat wajahnya Pak Kabul. Orang-orang jadi pemimpin itu dilihatnya enak, soal ganteng cantik belakangan, tapi minimal dilihatnya tuh enak. Jadi ketika awal Abdullah bin Salam mengatakan wallahi laisa biwajhin, demi Allah dia bukan wajah pembohong. Tidak berhenti di situ Abdullah bin Salam, saya kepengen tahu Nabi Muhammad tuh kalau ngomong seperti apa. Jadi ceramah pertama Nabi itu, pesan Nabi, ceramah pertama saat hijrah, Nabi langsung naik ke mimbar
langsung menyampaikan kepada kaum Muhajir dan kaum Ansor, ayyuhan nas, wahai umat manusia, dengarlah Abdullah bin Salam apa yang disampaikan oleh Nabi. Singkat, padat, tapi mengagumkan. Apa kata Nabi? Afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Ini pesan hijrah Nabi. Kalau kita ingatin hijrah, ingat 4 pesan hijrah Nabi. Yang pertama kata Nabi, afshus salam, sebarkan salam ayuhan nas. Bagi kita kalau ketemu itu sunnah menyampaikan salam, assalamualaikum. Tapi menjawabnya hukumnya wajib. Waalaikumsalam. Jangan diam kalau ada orang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makna benarnya sampaikan salam, tapi makna detailnya sebarkan kedamaian. Umat Islam namanya Islam, salam, dimanapun orang bisa damai. Contohlah, kalau saya duduk di sini, saya tadi ngasihin hadiah sama adik-adik. Saya tinggal handphone di tempat saya. Saya merasa tenang karena saya yakin nggak ada copet di sini. Kenapa? Saya yakin salam damai. Kalau Anda orang muslim, kita orang muslim, harus dimanapun kita berada, orang sekitar kita merasa damai. Kalau membuat masalah dengan yang lain, itu masih belum sejati Islamnya. Ada Pak, tidak ganggu langsung pada yang lain, tapi bikin repot. Contohnya apa? Pagi-pagi sudah bakar sampah. Ya kan? Padahal tempat sampah ada, pembuangan sampah ada, tapi dibakar. Orang yang di sebelah nyesek. Atau lebih mudahnya lagi, buang sampahnya sembarangan sampai yang lain di situ kebanjiran. Gara-gara apa? Mampet jalannya air. Ini contoh kecil. Apalagi kalau sampai bikin keonaran. Kalau ada dia, udah deh hilang semua barang. Kalau ada dia, pasti ribut dah. Itu bukan karakter muslim. Al-muslimuna man salima muslim bilisanihi wa yadihi. Al-muslim man salima al-muslimuna bilisanihi wa yadihi. Orang Islam itu dimanapun dengan tindakannya, dengan ucapannya, orang jadi damai. Sekarang nggak ada, kita ini nggak ketemu tapi bikin orang pusing. Apa? WA, ya, komen di WA, status di media sosial, bikin orang kupingnya pusing. Ya, pusing itu kepala, tapi dari kuping itu sampai pusing. Kenapa? Ngomongnya sembarangan karena nggak ketemu langsung. Kalau kita ingat pada pesan hijrah, yang pertama afshus salam. Kalau Anda muslim, tindakan Anda, ucapan Anda, perilakunya Anda menjadikan orang itu tenang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayina rabbana bisalam wadkhinal jannata bisalam. Kita minta damai, kedamaian, hidup damai, kembali damai, masuk surga damai. Itu orang Islam. Jadi di tingkat kehidupan kita, pribadi kita dan pergaulan kita, kalau bisa damai hati kita dan membuat orang ingin damai. Yang kedua pesan Nabi, kalau Anda ingin jadi orang yang baik, kata Nabi yang kedua, wasilul arham, banyakin silaturahim, banyakin teman. Punya teman 1000 kurang, punya musuh 1 sudah pusing. Orang makin banyak temannya, makin mudah hidupnya, makin gak ada temannya, makin sulit hidupnya. Jadi kalau Pak Imam Budi Hartono ini jadi wakil wali kota, itu bukan karena paling pinter se-Depok, tidak, karena paling banyak temannya di Depok sehingga dipilih. Kiai Dimyati bukan karena hartanya besar, bukan, karena banyak temannya, pengagumnya, muridnya, sehingga beliau itu jadi panutan. Mamanya di sini dipilih Pak Kabul ini untuk jadi takmir masjidnya, untuk mengelola pendidikan. Kenapa? Karena banyak temannya. Dari teman itulah dipercaya, bisa mendapatkan amanah. Wasilul arham, banyakin silaturahim.
Kalau dengan kakaknya berantem, naudzubillah, sama ibunya berantem, sama saudaranya berantem, tetangganya berantem, ya gak mungkin dia bisa banyak temannya, malah ditambah sulit hidupnya. Apalagi sama ibu bapaknya, orang tuanya, Masya Allah, harusnya berbakti malah berantem. Ingat pesan Nabi, wasilul arham, sambung rahimnya. Rahim itu yang paling dalam. Dalam basmalah kita disebut oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim, dari Rahim. Itu adalah paling dalam kehidupan kita. Yang kita sayang kepada orang lain, menyambung kasih sayang, bukan karena pamrih apa-apa. Bu, udah ngantuk belum, Bu? Ditanya ibu, yang jawab bapaknya ini. Ya, saya kadang-kadang takut khawatir asik sendiri, tapi ibu-ibunya juga asyik sendiri. Ya, ibu bapak sekalian, mengajarkan Rasulullah wasilul arham. Ini pesannya Nabi. Makanya kita selalu bersolawat biar kita nyaman. Coba adik-adik terusin lagi solawatnya. Salatullah, salamullah ala ada hal yang kurang nyaman, banyakin baca sholawat. Kalau sholawat aja masih belum mengantarkan ketenangan, tambah dengan istighfar. Jadi kalau sudah dua yang dibaca, istighfar kepada Allah, dari hati yang paling dalam minta ampun kepada Allah, kemudian kirimkan sholawat kepada Nabi, insya Allah hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, maka dengan orang kita udah tersenyum, mudah tersenyum, banyak temannya. Alisnya nggak nyambung gini nih, ruwet. Akhirnya apa? Mencari musuh di mana-mana, berantem dengan di mana-mana. Karena ruwet itu, obatnya ruwet. Bukan persoalan nggak punya duit, tetapi kadang-kadang karena hatinya yang nyesek. Untuk melebarkan hatinya, buka hatinya Bapak Ibu sekalian dengan istighfar dan sholawat. Pesan Nabi yang ketiga, apa? Wa at'imut ta'am, berilah makanan. Makanya ada tradisi Jawa, Syuro ini masuk bulan Muharram itu pakai bubur. Tradisinya apa? Yang dia masak sendiri diberikan pada orang lain. Wah, dalilnya nggak ada, Pak. Itu artikulasi dari menghormati bulan haram yang Allah firmankan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menyebutkan 12 bulan putarannya itu Allah sudah jadikan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Hanya bedanya kalau Hijriyah itu 1 tahun 355 hari. Sementara kalau itu Syamsiah Miladiyah atau Masehi itu 365 hari. Karena 31 30, kalau bulan itu hanya 29 30. Kalau kelihatan bulan, oh berarti kita pindah pada tahun berikutnya. Karena pergantian itu pada maghrib, bukan tengah malam. Makanya kalau Masehi itu 365 seperempat, karena tengah malam berubahnya. Tapi kalau Hijriah itu pas maghrib. Kenapa menggunakan Hijriah? Hitung-hitungan waktunya. Karena kalau Hijriah itu putarannya bulan, sinodiknya bulan itu jelas setiap hari 13 derajat, setara dengan 26 garis miring piringannya bulan itu. Jadi muternya jelas gitu.
Sementara kalau matahari itu cuma 0,15, 0,24, setara dengan setengah piringannya dari bulan itu. Sehingga menggunakan bulan sebagai hijriyah, hitungan dari putarannya sinodiknya bulan sebagai ketentuan. Makanya ketika Lebaran kemarin ada yang berbeda, ada yang hari Sabtu, ya, ada yang hari Minggu. Kita doain suatu saat kita tak pernah berbeda-beda lagi. Gak enak. Ini saya jawabnya sampai capek. Mungkin kejadiannya sama. Ini puasa Arafahnya kapan dia ini? Ini ngikutin yang Sabtu apa yang Minggu? Ngikutin Mekah atau di mana? Kata saya di Mekah. Udah saya ngikutin Mekah kalau saya. Karena saya sedang ada di Mekah. Tapi seandainya ada di Indonesia, saya ikut pemerintah Indonesia. Karena dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi jadi pemerintah, ya, jadi pemimpin itu bebannya besar. Ibu bapak sekalian, pesan hijrah Rasul itu wa'at'imut ta'am, berbagi makan. Makanya dulu Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, wiridannya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina. Terus dijaga. Orang-orang yang mengatakan beragama tapi tidak mau berbagi kepada orang yatim, tidak mau beri santunan. Saya terus terang aja, mulai saya mendirikan pesantren, diizin Pak Wakil Wali Kota di Kalimulya, setiap tanggal 10 atau 9, ketepatan besok itu 9 jadi Minggu, kita beri santunan sama anak yatim. Malam ini juga malam Asyura, besok silahkan berpuasa, besok lusa dilanjutkan puasa. Untuk membedakan umat Islam tidak hanya Asyura puasanya, tapi tasu'ahnya, memperluas rezekinya kepada keluarga kita. Dan berpuasa Allah berikan pahalanya puasa dengan apa? Yughfaru as-sana al-madiyah, dosa-dosa setahun yang lalu Allah hapuskan. Jadi malam ini malam tasu'ah, silakan nanti itu pulang langsung sahur. Mungkin nanti Ustaz Joker ceramahnya 2 jam, pas itu nanti langsung sahur. Jadi pulang jangan tidur lagi, langsung sahur. Besok puasa, besok lusa puasa. Jadi pas Asyuranya ke hari Senin. Kalau besok nggak puasa, tambahnya di tanggal 11-nya. Sehingga Islam punya ciri sendiri berpuasanya. Ibu bapak punya duit berapapun, berikan buat anak yatim. Kita sebut dengan lebarannya anak yatim. Kuat 2 orang bisa ngasih 10.000, kasih 10.000. Niat apa? Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At'imut ta'am. Disebutkan oleh Rasul ketika ada sahabat hatinya ini nggak pernah bisa khusyuk kalau sholat. Kalau ada masalah tak pernah ada kepekaan sosialnya. Ya Rasulullah, hati saya ini keras ini ya Rasul. Ya Rasul, diri saya ini nggak pernah ada rasa empati dengan orang lain. Celakanya lagi, hajat saya nggak pernah terkabulkan ya Rasul. Apa kata Nabi? Idza arata antalina qalbaka wa taqdi hajataka famsih ra'sal yatim wa at'imal miskin. Kalau Anda pengen hatinya lembut, hatinya nyaman, hajatnya terkabulkan, saya mau beli rumah kok nggak terkabulkan. Saya kepengen, bukan Pak kabul ini ya, kok nggak diberi oleh Allah. Saya tuh berusaha, bagaimana usaha saya ini kok nggak berhasil. Ibu bapak, kesempatan ada lebaran anak yatim besok dan besok lusa. Apa? Berikanlah, usap kepalanya yatim, bukan diusap terus. Bukan, artinya sayang. Orang Arab itu paling menunjukkan kesayangannya kalau kepalanya diusap. Makanya kalau orang Arab marah semarah-marahnya, pegang kepalanya, dia berhenti. Kenapa? Tanda sayang. Tapi kalau orang Depok marah dipegang kepalanya, insya Allah ditonjok. Karena budayanya beda. Jadi budaya saat itu diajarkan oleh Nabi dan budaya Arab, imsah ra'sal yatim, usap, santuni anak yatim. Wa at'imul miskin, berikanlah makan orang-orang miskin. Kalau kepengen hatinya lembut dan kepengen terkabulkan hajat. Maka yang ketiga dari Nabi, wa at'imut ta'am, beri makan. Ada satu terakhir pesan Nabi adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam saat orang-orang tidur.
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Malam-malam jangan lupa tahajud. Sholat malam itu bagi para nabi itu adalah wajib, bagi para ulama itu sunnah, mendekati wajib. Bagi kita kalau ingin mulia jangan lupa untuk sholat malam. Jadi kita Bapak Ibu sekalian diajari 4 prinsip itu. Kalau kita sudah bisa dengan afsus salam menyebarkan damai, kita bisa untuk menyambung silaturahim, bisa memberi makan kepada yang lain, malamnya kita rajin sholat, maka disebutkan udkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dengan damai. Jadi prinsipnya 4 di dalam hijrah ini. Kalau sudah 4 ini, dakhalal jannata bisalam, masuk surga dengan damai. Apa yang terjadi setelah mendengarkan ceramah ini? Abdullah bin Salam langsung ikrar kepada Nabi, dirinya masuk Islam. Karena ini pasti utusan Allah dan ini bukan orang sembarang. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, saya ingin menegaskan tadi ceramahnya Kiai Dibyati bahwa memperingati hijrah ini bukan hanya ritual semata, tetapi ada nilai hijrah yang harus kita lakukan. La hijrata ba'dal fathi, setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah ditaklukkan Makkah, enggak ada hijrah-hijrahan lagi, tetapi hijrahnya minal ma'asi ila ta'ah, hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari tidak empati menjadi empati, hijrah dari tidak ingat kepada Allah menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan salawat dengan hari kita semua. Ya. Mari kita berselawat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Ustaz Joker langsung melanjutkan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana aghfir lana ma Allah ya wasi'al karami ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.